Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di Resep Ilahi, masih bersama dengan Dr. Sukiman Rusli dan masih membahas terkait dengan LGBT melawan kodrat ilahi. Ya, kita sudah dengarkan tadi bahwa itu adalah satu penyakit begitu ya dokter, kalau bisa dikatakan gitu, di mana tadi dokter sampaikan juga memang ada perbedaan-perbedaan, terus ada kelainan yang memang ada. Sehingga orang orientasi seksualnya menjadi berbeda gitu dengan yang seharusnya. Nah, tapi tadi dikatakan juga oleh dokter ada yang berat ini. Penyebab kejangkitan LGBT adalah terkait dengan psikologik individu tersebut. Maksudnya apa dokter? Dibilang berat karena itu paling dominan penyebabnya. Ya, jadi ada dasar-dasar kelainan dari kecil. Jadi peran orang tua itu sangat menentukan juga. Bagaimana asah asuh anak dari kecil dalam rangka membangun kepribadian. Ini tetap dominan, tidak bisa ditolak itu. Baik. Ya. Kalau dalam kajian agama kita, bagaimana orang tua menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada si anak. Di samping mencerdaskan ya pola pemikirannya sehingga IQ-nya tinggi ya. Jadi kecerdasan kognitifnya yang tinggi. Nah, itu sangat penting. Yang kedua, kesisteman hidup di rumah tangga. Budaya hidup yang kasar ya. Yang benci segala macamnya itu, yang pilih-pilih kasih segala macam, itu mempengaruhi perkembangan anak. Nah, itu bisa. Terus yang ketiga yang sangat pengaruh adalah pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat berat ini. Ya, anak tuh bagaimana sampai remaja itu, bagaimana kehidupannya. Jadi orang-orang yang disebut homoseksual ya, ini salah satu kan cirinya homoseksual nih. Homoseksual itu bahkan orang yang di desa pun ada. Ada, ya. Jadi keakraban ya antara laki-laki sama laki bergaul dia terus gitu loh. Jadi itu memancing hal-hal yang demikian itu bisa. Jadi tidak di kota besar aja. Nah, jadi pengaruh asuhan dari kecil, pengaruh lingkungan sangat berperan untuk menciptakan hal-hal yang begini. Di samping rayuan gombal yang datang sesama besar kan. Jadi usia yang dominan itu adalah di usia remaja sampai dewasa muda. Itu yang bomnya kena. Karena, tapi jadi penasaran sih sebenarnya dokter, di mana kan kalau sekarang orang-orang yang mulai ingin berorientasi atau orientasi seksualnya berbeda dengan yang sebenarnya, itu kan biasanya mereka, kalau kata mereka ada panggilan hati di sana gitu loh. Dikatakan bahwa sebenarnya saya tidak nyaman dengan kondisi sekarang dan lain sebagainya. Apakah itu juga yang dikatakan penyakit secara psikologiknya? Panggilan hati. Iya, seperti rasa hati. Ini tidak sebenarnya saya laki-laki, saya lebih senangnya menjadi berdandan seperti perempuan. Apakah emang seperti itu? Apa yang mempengaruhi itu? Itu kan perkembangan kepribadian dari kecil. Dari sana itu. Ya, bagaimana orang tua memanjakan anaknya, cara memarahi anaknya, bersikap keadilan terhadap anak-anaknya, semuanya itu berpengaruh. Nah, di samping lingkungan yang tadi ya, dari media pun juga pengaruh. Nah, itu loh. Jadi itu nggak bisa dibenarkan sebenarnya dokter. Secara ilmiahnya nggak ada. Nah, itu secara psikologik aja. Makanya ada orang menyebut LGBT itu adalah kelainan gangguan kejiwaan, tapi aku ingat Menteri Kesehatan sebelumnya malah menguatkan itu bukan gangguan, tapi itu sudah masalah kejiwaan. Baik, oke. Bisa katanya. Baik, nah dokter, apa aja nih yang terjadi pada LGBT, perubahan-perubahan yang terjadi pada LGBT dokter? Ya perubahan-perubahan itulah ya yang seperti kita hubungan dengan penyebabnya tadi ya. Perubahan itu ya terutama psikologik ya. Psikologik, bagaimana dia membangun jati dirinya yang sesuai dengan identitas gendernya gitu. Nah, gendernya itu apa? Harusnya dia membangun dirinya sesuai dengan itu. Nah, itu perubahan-perubahannya di sana psikologi yang banyak. Jadi kita lihat ya, pihak LGBT yang gangguan psikologi yang jelas itu ya lain lah penampilannya, cara bicaranya, cara berkomunikasinya, cara bergaulnya itu berbeda-berbeda semuanya, itu loh. Nah, itu perubahan-perubahannya. Berarti sebenarnya kalau misalnya ada orang yang
kemudian bilang, ini saya dari kecil sebenarnya sudah lebih suka berdandan, misalnya laki-laki ya yang bicara seperti itu, atau perempuan, saya sebenarnya nggak nyaman, saya lebih suka menjadi laki-laki dan sebagainya. Itu adalah mengikuti hawa nafsu saja begitu ya dokter? Sebenarnya secara ilmiahnya, secara kedokterannya gimana? Ya inilah sesuai dengan urai-urai kita sebelumnya ya, dia belum bisa merumuskan kualitas jati diri itu sebagai apa gitu loh. Nah itu dia, itu yang penting sekali. Nah kelemahan orang di sana tuh, ya itu dia. Dia telah mempunyai, dianugerahkan Allah otak, tapi tidak bisa dipergunakannya untuk berpikir yang sebenarnya. Dia diberi mata, diberi telinga, tidak bisa menggunakan, mendengar dan melihat yang sebenarnya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, tak ubahnya seperti hewan ternak, karena mereka adalah lalai. Kata. Lalai, betul. Ya, surat Al-A'raf ya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jins wal ins. Lahum qulubul la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum azanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami balhum adal, ulaika humul ghafilun. Nah itu. Sebenarnya disediakan neraka itu untuk jin dan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang telah mempunyai kalbu, pemikiran, tapi tidak digunakan untuk memahami hal-hal yang sebenarnya. Dah diberikan penglihatan dan pendengaran, tapi tidak digunakan untuk yang sebenarnya. Mereka tak ubahnya seperti hewan ternak, dan itulah mereka yang lalai. Nah itu peringatan. Baik. Jadi kalau demikian ya LGBT tidak bisa diterima dalam agama Islam, tidak bisa. Tapi dia nggak nyaman, merasa terkurung dalam dirinya. Ini bukan dirinya yang sebenarnya. Kan ya, bisa dirubah. Insya Allah bisa diobati. Itu udah tanggung jawab kerjanya psikiater, psikolog, memperbaiki hal-hal demikian. Karena fakta yang benar tidak ada pada dirinya. Tapi menjadi satu masalah lagi begitu dokter, di mana tadi dokter menyampaikan itu sebenarnya bisa dirubah, ada tugasnya, ada psikiater dan lain sebagainya begitu ya, yang sebaiknya melakukan pendampingan untuk mengarahkan kembali ke jalan yang benar gitu ya, ke pemikiran yang benar gitu ya dokter ya. Tapi masalah baru lagi adalah adanya kemajuan teknologi seiring perkembangan zaman. Ini ada tindakan-tindakan medis yang justru seperti mendukung, bukan mendukung dalam arti medis membolehkan, tapi bisa dilakukan perubahan-perubahan, tindakan-tindakan medis yang justru membuat mereka semakin yakin ini bisa dirubah, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa hal tersebut dibolehkan dalam dunia medis, tapi dijawabnya nanti ya dokter ya. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama dengan kami.